yang dibawahi daripada Ketua Distrik Kabupaten Pesawaran. Tujuan kami ke sini hanya ingin konfirmasi ataupun menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan terhadap kepala desa. Alhamdulillah kepala desanya kita sudah berkunjung sini, bertemu, berikut aparatur desanya. Karena inilah namanya LSM, artinya sepanjang itu bisa kita luruskan, kita luruskan. Tapi kalaupun tidak akan bisa diluruskan, artinya kita tinggal monggo mau arah mana. Nah, dengan ada pemberhentian daripada aparatur desa, kalau kita mengacu dengan peraturan perundang-undangan atau Permendagri, di situ jelas, ya kan? Apalagi dari Kementerian Dalam Negeri sudah menghimbau ataupun menyebarkan surat edaran ke wali kota, bupati terkait apa yang ditemukan di desa, itu sudah ada jelas. Nah, boleh nanti saya sampaikan sama Pak Kades pasti. Karena kita tahu pemberhentian dan pengangkatan kepala desa itu diacu dengan peraturan, ya kan? Adapun itu peraturan itu ada turun-turunannya, mungkin saya juga bukan orang hukum, tapi sedikit banyaknya saya ingin belajar hukum. Nah, di situ mungkin Pak Wasi juga, saya tidak mengatakan bahwa Pak Wasi ini tidak mempelajari aturan-aturan tersebut. Secara real di situ pemberhentian daripada Pak Lamri, di situ tertulis bahwasannya aturan-aturan itu tertera dengan bahasa tulisan situ. Tetapi dengan adanya di lapangan mekanismenya itu tidak berjalan. Alhamdulillah kami kemarin 2 hari lewat sudah konfirmasi daripada pihak camat terkait masalah Pak Kadus yang diberhentikan. Sepanjang ini Pak Camat tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui, apalagi Pak Kades Wasi konsultasi dulu terlebih dahulu adanya pemberhentian dan pengangkatan daripada aparatur desa. Jadi Pak Camat, saya tidak pernah mengetahui kalau enggak dari bapak-bapak selaku lembaga kita LSM GMBI, baru ini saya tahu. Apalagi saya akan memberikan rekomendasi. Dan rekomendasi itu juga menurut camat bisa saya iakan, bisa saya tidak. Artinya 2 alternatif. Bisa dikabulkan, bisa tidak. Rekomendasi dari Pak Camat. Nah, jadi secara prosedur, pihak dari kepala desa memberhentikan atau mengangkat daripada aparat desa semestinya konsultasi dulu terlebih dahulu terhadap camat. Tapi itu tidak diterima dari Pak Camat. Makanya kita tentu penting untuk bertemu sama kepala desa. Karena kita juga ini juga sudah kita sounding sama pihak dari Pesawaran. Kita selalu mengacu dengan arah-arah dengan peraturan. Ya, kalau memang peraturannya itu jelas, ya kita juga logo. Karena di sini kami menerima mandat daripada Pak Lamri. Kenapa kami dikuasakan? Karena dia mungkin minta pendampingan seperti apa. Karena awal kronologisnya juga ini agak kisruh. Nah, mungkin bapak-bapak RT pernah menyaksikan malam itu udah ada momen-momen yang kurang pas. Di situ saya kurang pas juga sama warga. Kenapa kita handle waktu itu, malam itu kita potong kompas, kita bikin pernyataan sikap. Apa pernyataan sikap masyarakat itu? Bahwasanya pemilihan kepala dusun harus secara demokrasi. Diam, udah dibikin, redam. Padahal secara aturan kita nggak ada itu. Nah, dan Pak Lamri juga sudah menyampaikan, kenapa dia menyampaikan kalau untuk pemberhentian daripada saya sendiri, saya sudah legowo. Itu untuk meredam daripada masyarakat. Mungkin Pak RT bisa menjelaskan di sini. Beberapa orang malam pertama dari malam kedua saya hadir, situ jelas. Nah, karena kami nggak mau, kami selaku ketua LSM GMB itu pada membawa 10 desa, ya arti hak dan wewenang kami ada di situ sebagai lembaga sosial kontrol dan monitoring terkait kinerja pemerintahan desa maupun pusat ataupun pesawaran.
Jadi saya sama Pak Kades dan aparatur semua, terima kasih sudah bertemu di sini. Kami harap permasalahan ini tidak kemana-mana. Ini kami berharap, ya, selaku pemegang kuasa ataupun mandat daripada Pak Lamri yang bersangkutan, kami berharap permasalahan jangan sampai mencuat. Adapun mau ingin mencuat ataupun tidak, kembali daripada desa ataupun kecamatan. Jadi kalau memang itu harus diinginkan daripada pihak desa ataupun kecamatan, ya monggo, gitu loh. Tetapi kami berharap, karena ini wilayah kami juga, pantauan kami juga, 10 desa ini, ya silakan. Jadi minta statement dari Pak Kades selaku Kades yang memberikan kebijakan, yang memegang anggaran desa dan memberikan kebijakan seperti apa Pak kronologisnya, karena kita harus tahu alasan-alasan daripada Pak Lamri, kita harus jelas. Ya, dia diberhentikan atau diangkat itu harus jelas. Nah itu aja. Jadi seperti apa alasannya dan bagaimana? Silakan Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah Pak Lamri, kita sudah paham semuanya, sudah maklum. Ketika dia sambutan di rumahnya itu kan sudah legowo ya, Berarti kalau memang sudah legowo, permasalahan itu ya benar. Ya, bukan saya potong kalimat lagi. Tadi kan sudah sampai. Masyarakat akan membuat pernyataan sikap untuk meredam masyarakat. Karena maunya masyarakat akan pemilihan kadus. Tidak boleh main tunjuk. Ini ketidakterimaan masyarakat. Bikin pernyataan sikap redam, dingin. Ya kan masalah itu. Keduanya Pak Lamri legowo itu di depan masyarakat. Di sini ada saksi, ada RT. Cuman namanya hati manusia kita nggak bisa ngebaca. Di samping itu juga manusia juga sifatnya labil. Legowo itu juga untuk meredam apa keinginan masyarakat itu. Nah itu. Ya kalau memang Pak Lamri akan legowo, nggak mungkin dia akan memberikan kuasa sama kami. Dan saya juga akan menyalahkan Pak Lamri kalau memang dia ada kesalahan. Kalau dasarnya sudah legowo, itu tidak akan terjadi apapun. Betul. Ya. Ya. Kalau memang dasarnya sudah legowo, itu berarti kan dia sudah legowo. Dia sudah paham, karena saya pemerintahan di desa ini berdasarkan kekeluargaan. Betul. Ya, kekeluargaan, sampai timbul masalah apa. Kalau sudah legowo, kenapa harus tidak? Ya. Ya, gitu. Jadi masalah legowo dan tidaknya sudah saya sampaikan Pak Kades. Nah terkait pemberhentian secara mekanisme seperti apa Pak Kades? Nah, kalau itu ya ngobrolnya lain hal ya. Kalau dasar kita sudah legowo, maksud saya mentah ini sampai arah-arah. Betul. Dengan adanya legowo itu dengan ada pemberhentian. Iya, dia berhenti, kita udah ngobrol, sudah legowo, kan dia bahkan depan masyarakat mengingatkan dia legowo. Kenapa harus ada timbul masalah? Tetapi sepanjang ini kan Pak Lamri tidak legowo. Bahkan Pak Lamri pernah disodorkan pernyataan, menandatangani pernyataan dari staf desa yang dibawa untuk ditandatangani bahwa Pak Lamri akan siap untuk mengundurkan diri. Tetapi Pak Lamri tidak pernah menandatangani itu. Ada di sini staf desa, kalau nggak salah bendahara desa dan ketua TPK yang pernah datang, kalau nggak salah ya, datang ke Pak Lamri menyodorkan surat pernyataan. Nah, Pak Lamri juga menanyakan pernyataan ini apa supaya Pak Lamri untuk mengundurkan diri. Nah, itu karena ada videonya ada, tanpa tidak disadari ketua TPK dan bendahara desa itu direkam, ada videonya. Nah jadi ditanya sama Pak Lamri alasannya apa.
karena Pak Lamri selaku kadus tidak bisa diajak kerjasama. Ini dalam hal apa kata Pak Lamri? Nah di situ Pak staf daripada desa itu tidak bisa menjawab. Nah, jadi kalau masalah logo itu tuh saya pengen tanya Pak Kades, karena saya ingin meluruskan secara prosedur pemberhentian dan pengangkatan itu apakah sudah dijalankan apa belum? Secara aturan Permendagri ya tahun 2017 yang sebelumnya dari tahun-tahun dan naik 2017 apakah sudah dijalankan atau belum? Karena kita ini punya aturan ya. Kalau kita nggak ada punya aturan ya kacau semuanya. Kalau kita tidak mematuhi aturan itu artinya di situ kita melanggar dengan aturan itu. Nah seperti apa Pak Kades? Kalau dasar saya, kalau dia memang sudah berbohong, ya sudah masalah itu kan berarti sudah. Ya. Jadi ketika dia sudah menyatakan berbohong, ya nggak usah. Nah inilah yang jadi persoalan karena dia tidak logowo dan Bapak Kades akan menyampaikan Pak Lamri itu logowo. Dasar buktinya apa? Saya pengen lihat. Kalau memang Pak Kades, Pak Lamri itu sudah logowo, ya disampaikan sama Pak Kades, saya pengen lihat buktinya. Jadi buat apa Pak Lamri ini memberikan kuasa sama kami kalau memang logowo? Ayo dulu. Kan di forum ya di Pak sudah dia logowo. Ya. Apakah Pak Lamri sudah pernah tanda tangan di desa ataupun penyerahan menyuruhkan surat pernyataan dari staf desa itu tuh apakah sudah ditandatangani apa tidak? Ya. Kalau sudah legowo ya pasalnya kan. Enggak, ya saya pertanyakan apakah ada tanda tangan dari Pak Tadi Lamri? Bapak ngomong sudah legowo, tapi kedua Bapak mengatakan tidak legowo. Dan yang saya bicarakan kalau memang sudah legowo, kan tidak masalah. Betul. Iya kan? Tapi secara materi, secara bukti real sini Pak Lamri nggak pernah logowo. Ya, nggak pernah logowo di sini. Kalau hanya katanya nggak bisa. Di sini sudah memberikan surat kuasa sama LSM GmbI. Dan ini juga akan kami serahkan sama pihak desa karena pernyataan daripada Lamri di sini. Dan Sumatera saya baca surat pernyataan nama menyatakan bahwa saya merasa keberatan atas pemberhentian dari jabatan Kadus 03 Cikoa, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Sawaran karena menurut pihak kecamatan tidak pernah merasa menerima surat usulan pemberhentian terkait Kadus LSM Kadus Lamri Dusun 3 Cikoa dari kepala desa dan pihak kecamatan tidak pernah memberikan surat rekomendasi pemberhentian Kadus Lamri. Ini sebelumnya kita sudah konfirmasi sama camat, rekaman juga dari camat ada. Nah, jadi kalau mekanisme di lapangan secara aturan di sini tertulis pasal-pasalnya Pak Kades memberikan kebijakan di cap ini jelas di sini. Di sini kan Perda Kabupaten Sawaran nomor 8 tahun 15 perihal pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83. Ya kan? Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Permendagri 67 tahun 2012 perihal tata cara pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Secara tertulis di sini jelas. Nah, seperti apa tata cara yang tuliskan ini? Apakah sudah dijalankan apa belum? Gitu loh. Sini jelas. Ini tanda tangan dicap sama Pak Kades sendiri. Artinya secara tertulisan Pak Kades mengerti aturan-aturan itu. Tetapi secara mekanisme di lapangan Pak Kades Wasi melanggar dengan aturan itu. Karena kita negara hukum, negara kita punya aturan. Jangan sampai momen seperti ini Pak Kades selaku orang nomor 1 di Desa Tanjung Agung ini baru 2 tahun berjalan jabat ini permasalahan ini jadi hancur.
Karena saya LSM GMBI nggak pernah usil untuk Tanjung Agung, walaupun ada wartawan, LSM lain, saya nggak pernah usil. Karena ada badan kami di sini untuk menjaga itu. Nggak pernah usil. Tetapi kami jangan diusir. Saya selaku LSM GMBI Kecamatan Teluk Pandan nggak pernah saya muncul di kala itu memang kebenaran untuk kepentingan masyarakat. Maksud saya, jangan sampai permasalahan ini tidak tembus ke bupati. Sementara ketua distrik kita sudah menelpon staf bupati. Cuman kembali sama saya yang punya wilayah kecamatan. Dan saya juga sudah menyampaikan sama pihak camat, saya akan menjaga dusun kita, desa kita, membawa 10 kecamatan. 10 desa. 10 desa. Artinya Pak Camat juga berterima kasih. Jangan sampai saya nggak mau desa saya di membawa 10 desa ini ada permasalahan yang sudah di kecamatan lain. Ya, itu saya menjaga itu. Tetapi kembali muaranya ke para desa sendiri. Nah, mungkin Pak Camat sudah sekontak nama sampean, Pak Kades, berkomunikasi seperti itu. Yang jelas di situ secara aturan pemberhentian daripada kadus itu alasannya kurang jelas, ya, konsultasinya juga tidak ada terlebih dahulu ke camat. Setelah Pak Kades akan konsultasi, nanti akan diberikan rekom dari para camat. Rekom itu bisa di ACC, bisa tidak. Nah itu loh, kalau sesuai dengan prosedur. Tapi kalau Pak Kadus ambil, saya sampaikan, kalau kamu melanggar dari pemerintahan desa, apa yang kamu jabat, ataupun kamu ada penyelewengan, ataupun ada indikasi lain, saya salahkan kamu. Nah itu loh, karena saya nggak berpihak sama Lamdi, saya berpihak dengan acuan aja, peraturan. Jadi saya minta statement daripada Pak Kades, permasalahan ini akan dibawa kemana? Saya akan kembali sama Pak Kades. Saya ke camat konfirmasi jelas sudah. Sekarang hari ini saya konfirmasi sama Pak Kades. Nah, kalaupun memang Pak Kades juga, karena kembalinya muaranya ke Pak Kades loh, bukan sama RT sama Kadus atau sekretaris atau bendahara. Segala kebijakan yang tanda tangan daripada Pak Kades itu kembalinya ke Pak Kades. Boleh telepon tunggal, boleh telepon sahabat-sahabat sampean, ya. Saya nggak pernah membuat ulah, saya nggak mau mencari-cari. Lalu kebanyak desa Tanjung Agung ini kalau saya cari. Cuma saya nggak mau. Bahkan ada yang nelpon sini, bahkan ada yang bakal melaporkan desa Tanjung Agung terkait. Saya nggak mau itu. Saya fokus dengan apa yang saya ada. Itu urusan kamu orang. Nah, jadi jangan sampai dengan adanya laporan beliau itu ditimpa lagi dengan permasalahan lagi kembali Pak Kades sendiri. Itu maksud saya. Sekarang saya pertanyakan nama Pak Kades pasti akan kami bawa kemana ini? Ya, kalau melihat itu sudah berbohong, apa yang dibawa kemana-mana? Prinsipnya gitu. Kalau dia sudah berbohong. Artinya begini, saya berulang kali ngomong. Gantian Pak. Saya sudah berulang kali ngomong, mungkin aparat desa sini sudah mengerti apa bahasa saya, ya. Tetapi juga Pak Kades mungkin semua tahu bahasa saya. Karena bahasa saya belum pernah dijawab daripada Pak Kades. Nah, kalau logo secara lisan, ya nggak jadi nyatanya ini. Ini Kan jadi perlu juga saya garis bawahi karena waktu konfirmasi ke Camat waktu hari Jumat, karena dia minta ketemu itu setelah pada Jumat. Kata Pak Camat, untuk urusan itu kita bertemu dulu, kata Pak Camat. Awal pertemuan Pak Camat langsung minta surat pemberhentian yang diterima oleh Pak Kadus Dusun Jati Cekoa. Kami kasihkan fotokopinya. Dipelajari sama Pak Camat, lihat. Ini kalau secara peraturan perundangan ini Pak